Umat Allah yang terkasih, ibadah hari ini dilakukan secara daring dan akan dilayankan oleh Pendeta Rahmat dari GKI Kiri Format. Umat Allah, marilah kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 127. Dikasihi Tuhan, marilah kita awali ibadah kita ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dengan kesetiaan senantiasa memelihara karya ciptaannya. Damai dan sukacita Natal beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat, silahkan duduk. Saudara, Natal telah kita lalui walaupun dengan berbagai batasan-batasan dan juga dengan segala ketidakpuasan kita karena tidak bisa berkumpul bersama-sama, tidak bisa mengucapkan selamat Natal secara langsung, bersalaman, berpelukan, begitu ya. Inilah situasi yang kita jalani dengan pandemi COVID-19 ini, dengan segala keterbatasan dan juga segala problema dan permasalahan yang kita hadapi. Di tengah segala ketidaknyamanan ini, Natal menghampiri kita. Kelahirannya memberikan kelegaan. Biarlah ini menjadi spirit dan semangat bagi kita dalam menjalani hari-hari kita pasca Natal yang telah kita lalui. Dan izinkan saya juga mengucapkan selamat hari Natal pada jemaat sekalian. Kiranya kelahirannya memberikan kelegaan bagi kita semua. Mari kita lanjutkan pujian kita, pelengkap Kidung Jemaat 233. Immanuel.
Saudara, hiasan Natal masih menghiasi gereja kita, mungkin juga masih menghiasi rumah kita. Tapi bagaimana dengan hati kita? Apakah hiasan Natal itu juga masih bersinar, masih cantik, masih menarik? Saudara, kita bisa beli hiasan Natal, bisa mendana di dekorasi Natal dengan uang kita. Tapi hati kita hanya bisa kita hiasi dengan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Karena dosalah yang merusak, mengotori hati kita. Dan pengakuan akan dosa dan permohonan pengampunan akan dosa menjadi hiasan-hiasan yang indah dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita ambil waktu teduh sejenak, kita berdoa secara pribadi, kita datang kepada Tuhan, mengakui dosa-dosa kita, sehingga hiasan Natal begitu indah hadir dalam hati kita karena belas kasihan Tuhan yang memberikan kedamaian, kelegaan, dan juga kekuatan. Mari kita ambil waktu teduh sejenak, kita berdoa secara pribadi. Kami telah menghiasi gereja kami, rumah kami dengan pernak-pernik Natal ya Tuhan. Juga kami telah mendengarkan beberapa khotbah-khotbah Natal yang semuanya itu kami jalani karena sejarah atau rutinitas. Tuhan ampuni kami karena dengan hiasan-hiasan dan khotbah-khotbah yang menyenangkan itu, kadang kami lupa dosa yang mengotori hati kami tidak turut dibersihkan dan dihiasi karena kami masih hidup dalam keangkuhan, keegoisan, dan juga Tuhan dalam keserakahan. Kami masih sering marah, kecewa karena apa yang kami inginkan dalam tahun ini tidak dapat terjadi. Bapa di surga, inilah pengakuan kami akan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Inilah permohonan kami di dalam Natal, dalam nuansa Natal yang masih hadir ini. Biarlah kasih dan juga kuasa-Mu memberikan kami harapan baru, kekuatan baru untuk menjalani hidup yang baru. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau yang berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 68 yang berbunyi demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita naikkan pujian kita, nyanyian Kidung Baru nomor 12. Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umat-Mu. Bagai seekor rusa yang nahan
mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa memohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca, merenungkan, dan juga mengandalkan kebenaran firman Tuhan dalam kami mengisi hari-hari kami, melewati berbagai peristiwa-peristiwa hidup yang kami jalani. Kami sadar Tuhan betapa bodohnya kami, betapa lemahnya kami. Karena itu tuntun dan sertailah kami, hingga waktu yang singkat ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami memperoleh hikmat, kekuatan, dan kehadiran Tuhan. Sertai hamba-Mu dan setiap kami yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, hingga kami memperoleh berkat dan kehadiran Tuhan melegakan kehidupan kami di tengah berbagai himpitan hidup. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Perjanjian Lama. Kita akan membaca dari Yesaya 61 ayat 10 sampai dengan Yesaya 62 ayat yang ketiga. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan, dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baiklah semuanya memuji Tuhan, sebab Dia memberi perintah semua tercipta.
Bacaan yang kedua, kita akan membaca dari kitab Perjanjian Baru. Kita akan membaca dari kitab Galatia pasal 4 ayat 4 sampai dengan yang ke-7. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan Injil yang terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Injil Lukas pasal 2 ayat 22 sampai 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada
padanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang telah mendengarkan, meyakini dan mentaati firman itu dalam kehidupannya hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, kehadiran vaksin COVID-19 menjadi penantian banyak orang di dunia ini, termasuk kita, bangsa Indonesia. Saudara, kenapa vaksin ini sangat dinantikan? Karena saudara, menjadi saat di mana manusia memiliki harapan baru untuk pemulihan kehidupan pasca pandemi COVID-19 ini. Saudara, ada banyak orang yang menantikan dan antusias sekali hadirnya vaksin COVID-19 ini. Karena mereka, atau mungkin kita juga saudara, sangat menantikan karena sudah jenuh, sudah lelah dengan pembatasan, dengan berita-berita yang mengerikan, lalu kekhawatiran, belum lagi saudara, aktivitas yang harus tidak bisa kita lakukan ataupun dibatasi. Banyak lini yang membelenggu kita. Tapi saudara, ada juga orang yang biasa-biasa saja. Ya, vaksinnya mau ada, silahkan ada. Kalau tidak pun ya gak apa-apa. Terus mau diapain? Wong juga hidup ya kayak begini, mengalir saja, jalan seperti yang bisa dilakukan. Ada ya syukur, nggak ada ya nggak apa-apa, biasa saja. Dan juga saudara, ada juga orang yang menolak atau pesimis, apakah betul vaksin ini akan mampu memberantas virus COVID-19 ataupun mengembalikan kehidupan kita seperti sebelum ada virus ini, atau ini hanya konspirasi, hanya akal-akalan, bisnis dan permainan-permainan. Sehingga saudara, ada juga yang menolak kehadiran vaksin ini. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, inilah situasi kita. Tidak dipungkiri, pandemi COVID-19 ini telah membelenggu kehidupan kita, membatasi, bahkan juga merampas kebahagiaan karena orang-orang yang kita kasihi, orang yang dekat dengan kita, kita dengar telah meninggal dunia karena COVID-19. Saudara, kelegaan dapat kita peroleh, kita rasakan dan menjadi bagian dalam kehidupan kita ketika kita merasakan belenggu itu. Ketika kita merasakan beban yang berat, sehingga saudara, ketika hadirnya vaksin ini atau sesuatu yang memberikan harapan baru untuk kita pulih saudara, maka dari situ muncul kelegaan. Karena ada harapan baru yang melepaskan kita dari belenggu, dari penderitaan, dari kesusahan. Yesaya pasal 61 menjadi berita yang melegakan bagi bangsa Israel. Ketika saudara sekian lama mereka hidup dalam pembuangan, dan belum ada berita apapun tentang pembebasan, pelepasan mereka dari perbudakan itu. Dan ketika Yesaya memberitakan bahwa rahmat Tuhan, tahun rahmat Tuhan akan datang,
Pembebasan itu akan terjadi. Dan saudara dikatakan sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Saudara, perkataan Nabi Yesaya ini menjadi harapan baru bagi bangsa Israel. Ketika apa? Ketika bangsa Israel merasakan beban yang berat. Sekian lama mereka menjadi budak, bangsa yang terkungkung dan terbelenggu. Saudara, apapun itu, mau vaksin, kekayaan, pekerjaan, kesehatan, saudara, ketika kita mengharapkan itu dari sebuah kesadaran adanya kerinduan, adanya belenggu, adanya beban yang untuk kita menantikan akan datangnya, baik itu vaksin, pemulihan kehidupan kita, saudara, itulah yang membuat kelegaan. Tapi kalau saudara kita merasa dan menganggap dan menilai itu biasa-biasa saja, ya itulah hidup. Ada yang hidup, ada yang lahir, ada yang mati, ada yang menang, ada yang kalah. Ya biasa-biasa saja. Maka saudara, sesuatu yang bahagia, sesuatu yang baik, sesuatu yang datang itu pun rasanya hambar. Begitu saja. Apalagi saudara orang menanggapinya secara negatif dan bermusuhan, maka saudara berita baik apapun itu pasti dianggap salah ataupun ancaman. Saudara, Natal menjadi bagian sejarah kehidupan kekristenan dan juga bagian dalam kehidupan kita. Kalau Natal saudara kita sambut dengan rutinitas, ya tradisi gerejawi tahun demi tahun kita rayakan Natal, mungkin sedikit berbeda dengan tahun ini. Kita tidak rayakan di gereja, tidak ada drama-drama Natal, dan juga tidak ada tanda kutip, saudara, saya nggak tahu di Taman Majapahit bagaimana. Tidak ada pertengkaran-pertengkaran panitia Natal, majelis dan jemaat tentang apa konsumsilah, apalah si acara lah ya. Kok rasanya Natal kali ini sedikit santai ya. Anggaran nggak terlalu banyak, pertengkaran tidak terlalu banyak. Mungkin hanya itu saja yang membedakan. Saudara, kalau Natal kita jalani atau kita alami hanya sebagai tradisi ataupun ritual gerejawi yang tahun demi tahun kita rayakan, maka saudara, kelahiran Kristus itu tidak memberikan kelegaan bagi kita. Ya biasa saja, paling sedikit kita lihat ya dekorasinya agak unik, hanya itu saja saudara. Lewat Natal, ganti tahun 2021, Natal hilang begitu saja. Tidak ada dampaknya. Berita apapun yang disampaikan di sana tidak memberikan kita kelegaan. Bahkan membawa kita kepada lembar berikutnya dengan apa? Kesusahan tahun 2021. Saudara, bagaimana kita merasakan kelahiran Kristus itu membawa kelegaan bagi kita pada saat saudara kita sadar belenggu dosa begitu berat, belenggu dosa begitu kuat menekan kita. Saudara, kita sadar betapa susahnya kita hidup, bukan hanya karena pandemi ini. Pada saat saudara kita masih berada sebagai budak dosa ataupun kita diperhamba oleh iblis, dibelenggu oleh nafsu duniawi, keserakahan dan juga keegoisan hidup kita. Pada saat saudara kita sadar hidup yang kita jalani ini ada di dalam bayang-bayang kematian yang kekal, maka saudara, kelahiran Kristus memberi kelegaan pada kita karena ada kelahiran baru, ada hidup baru di sana. Dengan jelas saudara, kitab surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 4 membawa kita kepada
realita hadirnya Kristus dalam sejarah kehidupan manusia, termasuk pada saat ini, dalam kehidupan kita. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Saudara, inilah kelahirannya. Bukan hanya sekedar saudara bayi itu lahir di kandang ternak. Saudara, bukan hanya sekedar ada Yusuf dan Maria yang sedang galau dan bingung dengan situasinya. Saudara, bukan hanya sekedar saudara drama-drama Natal yang mengharukan ataupun membuat kita sedikit tertawa dengan kisah-kisah atau kelucuan-kelucuan yang ada. Saudara, Natal bukan hanya sekedar kalender gerejawi, bukan hanya sekedar aktivitas yang kita lakukan sebagai orang Kristen, atau saudara, Natal bukan sebagai pengganti profil kita di WhatsApp, Instagram, atau Facebook kita. Bukan, saudara. Natal bukan aksesoris kehidupan kita. Tapi Natal menjelaskan kepada kita, saudara, bagaimana Allah telah melepaskan kita dari budak, tidak lagi menjadi hamba, tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Tapi sekarang saudara, kita dibebaskan dari kutukan itu dan diangkat status kita menjadi apa? Menjadi anak. Dan bukan hanya sekedar status, saudara, bahkan dengan jelas firman Tuhan berkata, kamu adalah ahli-ahli waris yang punya hak mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, kita mempunyai kemuliaan Allah itu kembali. Kita punya hidup yang berarti dan berharga, bukan dengan hiasan-hiasan yang ada, tapi jiwa kita, hidup kita adalah hidup yang mulia. Kemuliaan itu, saudara, hadir dalam kelahiran Kristus. Saudara, inilah yang membuat kelegaan bagi kita. Kita tidak lagi melihat hidup kita ini hina. Kita tidak lagi menilai hidup kita menurut perkataan orang lain. Saudara, kita tidak lagi menjalani kehidupan kita hanya menurut ramalan-ramalan ataupun nasib ataupun situasi pada saat ini. Saudara, kita punya kepuasan menjalani kehidupan kita yang hanya satu kali ini dalam sejarah kemuliaan Allah yang telah dinyatakan dalam kelahirannya, dalam kelahiran Kristus. Dalam Injil Lukas, saudara, dikisahkan ada dua orang yang menjadi tokoh yang menarik yang kita lihat, yang dicatat Injil Lukas. Pada waktu pentahiran, ketika Yesus Kristus berumur kira-kira 8 hari. Karena waktu itulah tradisi orang Yahudi untuk menyerahkan seorang anak. Dan saudara, di sana dikatakan ada seorang yang bernama Simeon. Tidak banyak, saudara, yang dikisahkan tentang Simeon ini. Ia seorang yang benar dan saleh. Dan ia orang yang benar dan saleh. Kebenaran atau kesalehan Simeon, saudara, bukan untuk dipuja-puji. Tidak menjadikan dia tokoh bait Allah yang dikagumi oleh banyak orang. Kesalehan Simeon, saudara, dan dia menjalani kehidupan yang benar dan saleh itu dengan tujuan untuk apa? Dia menantikan penghiburan bagi bangsa Israel, bagi dirinya. Setelah dia berusaha untuk hidup benar, dia berusaha untuk saleh, dia berusaha untuk mentaati semua hukum Taurat. Saudara, bukan untuk membuat dia menjadi orang yang terhormat, tapi ada sebuah kerinduan, ada doa, ada sebuah perjuangan untuk apa? Kebebasan bangsa Israel.
Dan saudara, ketika Kristus dibawa oleh Yusuf dan Maria ke bait Allah, dan Simeon menatang bayi itu, perkataan yang luar biasa yang keluar dari seorang yang punya hidup perjuangannya untuk menantikan penghiburan itu. Dan dia katakan, saudara, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Saudara, Simeon melepaskan semua perjuangannya itu. Atribut-atribut apapun, saudara, dia lepaskan ketika dia berkata, sekarang Tuhan, aku sudah siap mati. Tugasku sudah selesai. Perjuanganku tidak sia-sia. Aku telah melihat Mesias itu. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, banyak orang memperjuangkan imannya, membela agamanya, membela pendapat teologianya, membela pengajaran yang dia miliki. Walaupun saudara dia tahu itu tidak menyenangkan, dia harus berhadapan dengan banyak orang, dia harus berdebat. Dan saudara, biasanya orang akan puas ketika berkata, iya kamu benar. Dan kita bangga dengan apa? Kebenaran, teologi, doktrin, ajaran dan agama kita. Saudara, ada juga banyak orang merasa hidupnya lebih mulia karena telah apa? Berjumpa dengan Tuhan, telah melihat kemuliaan Tuhan, bahkan bolak-balik ke sorga. Nggak tahu kalau sorga ada COVID, dilarang begitu ya, dilarang piknik ke sorga. Nah saudara, orang merasa betapa luar biasanya hidupnya ketika dia bisa berjumpa dengan Roh Kudus, dia bisa melakukan mukjizat, dia bisa lebih hebat dan lebih saleh dari orang lain. Untuk apa? Untuk keagungan dirinya, untuk kemuliaan dirinya. Ketika orang mulai memuji-muji dia, wah, Bapak itu pendeta yang hebat, luar biasa dipakai Tuhan. Hingga kata dahsyat, luar biasa, menakjubkan, kata-kata yang memberikan sedikit saudara, tanda kutip kesombongan, bukan kelegaan. Simeon merasa lega. Dia berkata, sekarang Tuhan, tidak ada lagi perjuangan saya. Sudah cukup. Saya bertahan dengan kesalehan dan kebenaran hidup. Dan saya telah melihat penghibur itu, Mesias itu datang. Dan perjumpaan dengan Mesias itu cukup memberikan kelegaan kepada dia. Karena kepastian janji Allah telah digenapi. Saudara, kesalehan dan kebenaran hidup kita membawa kita kepada apa? Keyakinan kita yang kuat akan kepastian janji-janji Allah. Bukan tuntutan terhadap janji Allah, tapi keyakinan kita yang kuat. Allah tidak meninggalkan kita. Dan kebenaran firman-Nya adalah ya dan amin. Tidak ada yang diragukan. Kepastian itulah yang memberikan kelegaan kepada kita. Kenapa banyak orang ragu dengan vaksin yang sedang dibuat sekarang? Karena begitu banyak informasi yang gak jelas, saudara. Ada bisnis lah, ada yang berkata ya vaksin itu hanya sekedar menghambat, tidak membunuh virusnya, dan mutasi virus sedemikian rupa. Saudara, tidak ada yang pasti, betul-betulkah kita bisa bebas dari virus ini? Itu memberikan keraguan-raguan. Tapi biarlah saudara, itu urusannya pemerintah. Kita tahu mereka telah berjuang dengan luar biasa. Mari kita menjaga diri kita. Mari kita menanamkan keyakinan akan kehadiran Allah yang memberikan kepastian hidup yang kekal bagi kita. Lalu kehadiran Allah dalam kebenaran firman-Nya yang membawa kita, saudara,
kepada kehidupan yang dewasa, yang mengerti mana batas-batas yang harus kita perhatikan. Saudara, mana yang tidak boleh kita lakukan, mana yang harusnya kita lakukan, dan mana yang harus kita jaga. Bukankah saudara, yang pasti dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah diri kita, bukan vaksin, bukan masker, bukan. Keyakinan akan kebenaran firman Tuhan, informasi yang kita cerna, dan disiplin diri kita. Hanya itu saudara yang bisa memastikan kita bisa menjalani hari-hari kita. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, Natal memberikan kelegaan karena ada kepastian yang manusia tidak siap menyambut kepastian itu. Tetapi Allah tetap pada otoritasnya, Allah tetap pada kehendaknya. Allah tidak dipengaruhi oleh situasi manusia. Dia menghadirkan anaknya. Terang itu telah datang ke dalam dunia, menerangi, memberikan kita kepastian. Kegelapan itu telah sirna. Kepastian itulah saudara yang memberikan kelegaan. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi yang menakut-nakuti kita, tidak ada lagi kebimbangan. Bagaikan saudara, kalau kita pergi ke suatu tempat, kita nggak tahu alamat itu di mana. Lalu kita cari di Google Map gitu ya, atau Waze ya. Nah saudara, kita beberapa kali pakai itu, ketemu alamatnya. Saudara, kita ikutin aja ya petunjuknya. Kita tahu, kita ikuti, kenapa? Pasti iki nyampe. Walaupun jalannya yang entah kemana-mana, tapi pasti. Nah saudara, persoalan hidup kita berbeda-beda, tapi mari kita melihat kepastian firman Tuhan memberikan kelegaan bagi kita. Yang terakhir saudara, bagaimana dengan Hana, nabi yang setiap saat ketika dia jalani problema kehidupan keluarganya, tidak membuat dia kecewa, tidak membuat dia marah saudara. Tidak dia marah kepada Tuhan yang berkata, Tuhan, bukankah aku seorang nabi yang memberikan hidupku kepadamu, tapi kenapa aku jadi janda dan mengalami problema kehidupan yang tidak menjadi teladan bagi banyak orang. Saudara, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, Hana tidak marah kepada Tuhan, tapi justru membuat dia semakin dekat kepada Tuhan. Setiap hari dia berpuasa, dia berdoa. Perjumpaan dengan Tuhan melegakan kehidupannya. Natal telah kita lewati pada tanggal 24-25 Desember. Tapi tidak berarti saudara perjumpaan dengan Tuhan berakhir dengan lewatnya tanggal 25 itu. Natal hadir setiap saat dalam kehidupan kita. Karena dalam Natal itulah kita berjumpa dengan Tuhan. Kita merasakan kasih Tuhan. Kita merasakan kedekatan yang memberikan kita kelegaan. Karena ada Tuhan yang hadir dalam diri kita. Pemberian hadiah Natal menyenangkan kita. Tapi saudara, kalau pemberian atau hadiah Natal itu tidak disertai dengan nama si pemberi, kita akan ragu-ragu. Ini bom, ini baju kotor, apakah ini memang hadiah? Karena apa? Nggak ada identitasnya saudara. Kita akan ragu-ragu membukanya. Atau bisa saja akhirnya kita membuangnya. Karena apa? Nggak ada si pemberinya. Saudara, Natal hadir bersama sang pemberi. Natal memberikan kita hidup yang kekal. Bersama dengan sang sumber hidup yang kekal itu. Kita menerima dengan sukacita hadiah Natal saat kita tahu siapa yang memberikannya. Dan saudara, ketika kita pun berjumpa dengan si pemberi itu, kita bersalaman dan merasakan kehangatan kehadiran dia melebihi dari harga hadiah itu sendiri. Saudara, Natal
memberikan kehadiran Allah yang hidup dalam diri kita. Mari kita jalani hari-hari kita dengan perjumpaan yang hidup bersama dengan Allah yang hidup. Hingga Natal kita jalani sepanjang kehidupan kita, karena kehadirannya memberikan kelegaan bagi kita. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru dan menjalani hidup yang baru bersama dengan Kristus dalam kelegaan. Amin. Umat Allah yang terkasih, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli dengan bersama-sama berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan, ibadah Natal yang telah kami jalani, biarlah kelahiran Kristus sungguh-sungguh memberikan kelegaan dalam hidup kami. Juga kami terus berdoa untuk pertumbuhan iman, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di Jemaat GKI Taman Majapahit. Biarlah Bapa, di tengah segala keterbatasan yang ada, keterbatasan itu tidak membelenggu ataupun mengurangi sukacita kami dalam merayakan Natal dan merasakan kehadiran Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Dan juga kami berdoa untuk kehidupan bersama anggota jemaat, simpatisan, majelis jemaat, para aktivis, dan juga komisi-komisi yang ada. Biarlah Bapa, kebersamaan di Jemaat GKI Taman Majapahit ini dapat melegakan, karena ada Tuhan yang menghadirkan keberagaman, persahabatan, kekeluargaan, dan juga saling tolong-menolong dalam memperhatikan dan menguatkan iman. Tuhan, kami berdoa untuk program-program kerja yang harus kami sesuaikan di tengah pandemi ini. Biar Engkau berikan hikmat baik kepada badan-badan pelayanan maupun majelis jemaat dalam melaksanakan program-program itu. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia Natal yang akan menyelesaikan pertanggungjawaban mereka dan juga mempersiapkan ibadah akhir dan awal tahun ini. Tuhan, Kau yang terus memberikan hikmat kepada panitia masa raya Natal dan Tahun Baru ini, mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik. Juga kami berdoa untuk panitiaan masa raya Paskah 2021. Tuhan, Kau yang juga memberikan kebersamaan hingga mereka dapat saling bertukar pikiran dan juga terus mengandalkan Tuhan di dalam menyusun baik ibadah-ibadah dan kegiatan-kegiatan masa Paskah, hingga perayaan Paskah ini pun dapat memberikan kelegaan dan pertumbuhan iman yang baik bagi Jemaat GKI Taman Majapahit. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang lanjut usia dan juga yang masih anak-anak yang masih belum dapat beribadah. Tuhan, Kau yang terus menolong dan memberikan hiburan, kekuatan dan pertumbuhan iman bagi mereka.
Dan juga Engkau sertai majelis jemaat dan jemaat GKI Taman Majapahit. Berikan waktu yang tepat, waktu yang baik untuk jemaat ini pun mengadakan ibadah baik secara onsite maupun melalui daring, hingga semua itu dapat berjalan dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Juga para aktivis yang mempersiapkan baik rekaman-rekaman ibadah-ibadah maupun juga para pemusik dan pelayan-pelayan ibadah, biarlah Bapa Engkau juga menolong kami dalam mempersiapkan ibadah-ibadah ini. Jauhkan kami dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami di dalam mempersiapkan pengadaan vaksin virus COVID-19 ini. Tuhan, biarlah vaksin ini pun dapat menolong kami memperbaiki aktivitas kami. Juga berdoa untuk pemerintah kami dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 ini. Secara khusus Tuhan, di dalam perayaan-perayaan akhir tahun dan menyambut tahun baru yang kemungkinan akan begitu banyak orang-orang akan abai protokol kesehatan karena sukacita ini. Tuhan, biarlah Kau berikan ketegasan kepada polisi, TNI dan instansi yang terkait dalam mengamankan pergantian tahun baru tahun 2020 ke 2021 ini, hingga semua dapat berjalan dengan baik, dengan aman, dengan tentram, dan tidak terjadi klaster-klaster yang meningkatkan penyebaran virus COVID-19. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk persembahan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang menganugerahkan berkat atas kami, dan biarlah Tuhan persembahan ini terus mengingatkan kami, Engkau adalah Allah yang hidup, sumber segala berkat, dan Engkau memberikan berkat-Mu, dan juga Engkau hadir menyertai kami, hingga kami pun merasakan kehadiran sumber berkat itulah yang menguatkan dan memampukan kami untuk memberikan persembahan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kemuliaan, dan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Allah yang terkasih, nas dasar persembahan dibacakan dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Adapun persembahan dapat diserahkan melalui cara-cara seperti yang terlihat dalam tayangan berikut ini. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian kita pelengkap Kidung Jemaat 75, Tuhanku biarlah kini hamba-Mu pergi. Sesuai
Saudara, marilah kita terus menjalani kehidupan kita dalam perjumpaan yang mesra dengan Tuhan, sehingga kehadiran Tuhan melegakan kehidupan kita, dan kita terus menjalani hari-hari kita di dalam penyerahan diri kita, hingga kita memperoleh kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Dan Tuhan yang menyertai saudara, memberikan kelegaan itu dan memberikan pengutusannya atas saudara untuk melaksanakan kehidupan yang mulia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.